Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Armin Muiz SE MP yang baru saja berhasil mempertahankan disertasi saya dengan judul Studi Diversifikasi Petani Pemilik Lahan, suatu kajian empiris pada petani sawah di Kecamatan Tondon Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Harapan saya ke depan, khususnya pada hasil temuan saya di lapangan, disertasi saya ini bisa menjadi acuan, terutama di Pemda Kabupaten Pangkep, untuk membuat sebuah kebijakan bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga temuan penelitian saya ini yang menyatakan bahwa pendapatan petani yang ditinggalkan lebih besar daripada pendapatan petani sebagai buruh tanam itu tidak terjadi lagi. Harapan saya dengan disertasi ini pemerintah bisa menjadikan, seperti saya katakan tadi, acuan untuk membuat kebijakan. Apakah itu kebijakan berupa kebijakan di dalam diversifikasi produk untuk petani, atau kebijakan dalam hal penyediaan bantuan saprodi untuk petani, dan terutama kebijakan untuk pemuda-pemudanya supaya ingin kembali menjadi petani. Dan harapan saya, khususnya di Fakultas Ekonomi, dengan bertambahnya saya satu orang lagi tambahan dokter di jurusan saya, itu bisa lebih meningkatkan lagi akreditasi jurusan saya. Mudah-mudahan bisa dapat nilai A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tanggal 10 November tahun 2017, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu ekonomi pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Armin Muiz dengan judul Studi Diversifikasi Mata Pencaharian Petani Pemilik Lahan, sebuah kajian empiris pada petani sawah di Kecamatan Tondon Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dimulai. Tim penguji sidang ujian terbuka promosi doktor memasuki ruang sidang. Promovendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya buka sidang, saya ingin bertanya kepada saudara Promovendus. Saudara Promovendus sehat ya? Setelah sehat lahir dan batin Pak ya? Baik, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama Saudara Armin Muiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rangka mengikuti sidang ujian terbuka saudara Promovendus Armin Muiz.
Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako yang juga sekaligus sebagai promotor, Bapak Profesor Dr. Sarif. Selamat datang Prof. Beliau ini adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Haruleo. Para keluarga dan sahabat saudara Profenus yang sempat hadir pada hari ini yang saya hormati. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik saudara Profenus. Warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, tim penguji yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian, kami banggakan teristimewa saudara Profenus. Alhamdulillah hari ini adalah hari terakhir, sekali lagi hari terakhir saudara Profenus mengikuti seluruh rangkaian panjang pelaksanaan proses belajar di jenjang S3 selaku promotor dan co-promotor yang selama ini berinteraksi dengan saudara Profenus. Dapat kami sampaikan beberapa hal yang terkait dengan dimensi akademik sebagai bagian dari pertanggungjawaban akademik tim promotor. Profenus mengangkat judul studi diversifikasi mata pencaharian petani pemilik lahan, sebuah kajian empiris pada petani sawah di Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Bangka Jene dan Kepulauan Sulawesi Selatan. Saudara Profenus ini dibimbingan tim promotor saya sendiri dan co-promotor Bapak Dr. Mulyono SEMA dan Bapak Dr. Hairul Anam SEMSI. Saudara Profenus lahir di Bangka Jene 11 Agustus tahun 1960 dan beliau menyelesaikan jenjang S2 pada program pasca sarjana Universitas Padjadjaran Bandung, sedangkan S1 diselesaikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Dan setelah jenjang S3, Profenus kembali ke tempat beliau mengabdi pada program pasca sarjana Universitas Tadulako, dan beliau terregistrasi sejak tahun 2013. Perjalanan panjang yang dilalui oleh Profenus sesuai dengan aturan main yang ada di pasca sarjana, dimulai dari pengajuan masalah penelitian, beranjak pada diskusi judul penelitian, hingga akhirnya disepakati seperti yang akan diujikan pada hari ini. Di dalam melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan akademik sejak seminar proposal hingga ujian tertutup dan dilanjutkan ujian terbuka pada siang hari ini, Profenus aktif berkonsultasi dengan seluruh tim, termasuk ketika mengikuti ujian-ujian yang terkait dengan penguatan-penguatan yang sudah dilaksanakan di lapangan, kemudian didiskusikan secara mendalam oleh tim promotor dan juga pihak oponen. Di mata tim promotor, saudara Profenus ini memiliki ketelatenan, kesungguhan, dan juga spirit yang kuat dalam melalui seluruh rangkaian kegiatan akademik, sehingga kami berpendapat bahwa saudara Profenus ini layak untuk diajukan ke ujian terbuka pada siang hari ini. Metode-metode yang digunakan selama melakukan penelitian yang mengantarkan saudara Profenus merampungkan disertasinya
di samping merujuk kepada pandangan-pandangan Black, Arikunto, dan juga Sugiono, juga diperkuat dari hasil-hasil penelitian primer yang terbit di jurnal bereputasi internasional. Karena itulah kami tim promotor sepakat bahwa ujian terbuka pada hari ini merupakan evaluasi terakhir bagi Promovendus. Kami sudah berkeyakinan, tapi apapun keputusan dari tim penguji yang hadir pada siang hari ini merupakan keputusan yang kami junjung tinggi dari tim promotor. Oleh karena itu, saudara Promovendus harus menunjukkan performa ketika menyampaikan pokok-pokok pikiran, menjawab pertanyaan, pernyataan, dan juga sanggahan. Dan akhirnya kami sampaikan bahwa inilah kisah-kisah akademik yang dijalani oleh Promovendus sampai tuntas hingga siang hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pernyataan pertanggungjawaban akademik dari promotor saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul Studi Diversifikasi Mata Pencaharian Petani pada Petani Pemilik Lahan, sebuah kajian empiris pada petani sawah di Kecamatan Tondong, Talasa, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Sebelum saya persilakan saudara, saya beri kesempatan kepada sekretaris untuk membacakan SK yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ujian pada hari ini. 1629/28/KP/2017 tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi program pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2017. Rektor Universitas Tadulako menimbang bahwa berdasarkan surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 4790/28.4/TU/2017 tanggal 26 Oktober tahun 2017 mengusulkan tim penguji disertasi ujian terbuka program studi doktoral ilmu ekonomi program pascasarjana Universitas Tadulako pada hari Jumat tanggal 10 November 2017 atas nama Armin Muiz nomor sambung H203-13003 dengan judul disertasi studi diversifikasi mata pencaharian petani pada petani pemilik lahan, sebuah kajian empiris pada petani sawah di Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Maka untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu menyetujui usulan tersebut. Mengingat memutuskan menetapkan keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi program pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2017. Ke-1, ke-2, ke-3 ditetapkan di Palu pada tanggal 30 Oktober 2017. Rektor Universitas Tadulako tertandatangan tercap Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SMS. Lampiran keputusan Rektor Universitas Tadulako tahun Universitas Tadulako nomor 6626/UN28/KP/2017 tanggal 30 Oktober 2017 penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu ekonomi program pascasarjana Universitas Tadulako tahun 2017. Pertama, Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP. 2. Dr. Hidayati Prata SMSI. 3. Profesor Dr. Haji Muhammad Syarif SMS. 4. Dr. Arifudin Tahir SNP. 5. Profesor Dr. Ankulaila M. Palampangan SEMS. 6. Dr. Mukhtar Lutfi SMSI. 7. Dr. Eko Jogolonyono SEMSI. 8. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SMS. 9. Dr. Maulid Mulyono SMA. 10. Dr. Hairul Anam SMSI. Ditetapkan di Palu Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SMS. Selanjutnya saya persilakan kepada saudara Promovendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan setinggi-tingginya kepada tim penguji yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Mahfud MP selaku Ketua Tim Penguji, yang terhormat
dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarif SEMS selaku penguji eksternal. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Haripudin Tahir SEMP selaku penguji internal. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Anhulaila M. Palampanga SEMS selaku penguji. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Haji Muhtar Lutfi SEMSI selaku penguji. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Haji Eko Joko Lelono SEMSI selaku penguji. Yang terhormat dan terpelajar Ibu Pitayanti Bata SEMSI selaku sekretaris tim penguji. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Insinyur Muhammad Basir SEMS sebagai promotor dan sekaligus penguji. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Maulid Mulyono SEMA sebagai co-promotor dan sekaligus sebagai penguji. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Hairul Anam SEMSI sebagai promotor dan selaku penguji. Izinkan saya memaparkan hasil penelitian ini. Judul penelitian saya seperti yang tertera di atas, yaitu studi diversifikasi mata pencarian petani pemilik lahan, sebuah kajian empiris pada petani sawah di Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pada penelitian ini saya mengangkat sebuah masalah berdasarkan fenomena yang terjadi pada rumah tangga petani di Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang cenderung meninggalkan pekerjaan usaha tani yang digelutinya untuk memilih pekerjaan lain. Fenomena ini memunculkan masalah penelitian, yakni mengapa petani pemilik lahan lebih memilih menjadi buruh tanam padi di tempat lain pada musim tanam padi tiba. Tujuan penelitian, ada 4 tujuan penelitian yang saya angkat di sini. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu petani pemilik lahan menjadi buruh tanam padi, mengetahui pengaruh variabel penelitian seperti pendapatan responden dan seterusnya terhadap alokasi waktu kerja petani, mengetahui optimalisasi penggunaan variabel penelitian seperti umur responden dan seterusnya terhadap produksi padi, dan yang keempat, untuk mengetahui besarnya perbedaan pendapatan yang diharapkan oleh petani dengan besarnya pendapatan aktual yang diterima oleh petani agar teridentifikasi peran biaya peluang. Ini kerangka pikir yang saya angkat dari petani, itu ingin melihat yang memicu petani menjadi buruh tanam. Kemudian dari 9 variabel yang saya angkat di sini, yang saya masukkan di dalam model, ingin mengetahui apakah variabel ini berpengaruh terhadap alokasi waktu petani. Kemudian di sayap kanan ini ingin melihat juga determinan produksi padi. Ini saya masukkan determinan produksi padi di sini itu untuk mengetahui besarnya produksi, karena ingin melihat besarnya pendapatan yang diperoleh petani dari usaha tani jika lahan sawahnya diolah. Kemudian saya bandingkan dengan pendapatan yang diperoleh petani tersebut dari buruh tanam. Ini untuk untuk mengidentifikasi opportunity cost. Hasil penelitian ditemukan ada 13 faktor pemicu yang memicu petani menjadi buruh tanam.
Yang pertama diajak teman, itu ada 28 responden yang memilih pergi menjadi buruh tanam padi karena diajak teman dari 162 responden. Kemudian senang bekerja pada orang lain ada 11 petani, senang bekerja secara berkelompok ada 18 petani, kepastian memperoleh pendapatan ada 22 petani. Kemudian di sini yang terbesar berikutnya itu untuk kesejahteraan keluarga, dan yang terkecil itu karena alam yang kurang menguntungkan di wilayah tempat tinggal mereka. Dari 13 ini ada 4 faktor yang merupakan faktor budaya atau unsur budaya. Yaitu diajak teman, senang bekerja pada orang lain, senang bekerja secara berkelompok, dan adanya kepastian memperoleh pendapatan. Hasil ini menunjukkan bahwa ada 5 variabel yang sangat menonjol, ada 6 variabel yang sangat menonjol atau faktor yang sangat menonjol mempengaruhi petani menjadi buruh tanam. 3 diantaranya itu yang terbesar adalah faktor budaya, yaitu diajak teman, senang bekerja secara berkelompok, dan adanya kepastian memperoleh pendapatan. Kemudian tujuan kedua yaitu mau melihat alokasi waktu kerja petani. Dari hasil uji statistik secara simultan itu ternyata variabel yang saya masukkan di dalam model, yang saya gunakan di dalam model itu signifikan mempengaruhi petani, mempengaruhi alokasi petani. Tetapi secara parsial hanya 4 variabel yang signifikan berpengaruh terhadap alokasi waktu kerja petani, yaitu pendidikan, kemudian pengalaman berusaha tani, suka bekerja pada orang lain, dan yang terakhir adanya kepastian memperoleh pendapatan. Kemudian ini persamaan yang saya bangun itu diperoleh konstanta sebesar 3,933. Ini memberi makna konstanta ini berarti jika pendapatan responden dari usaha tani, umur responden, pendidikan responden, pengalaman berusaha tani, luas lahan yang dimiliki, ajakan teman, senang bekerja pada orang lain, senang bekerja secara berkelompok, dan adanya kepastian memperoleh pendapatan. Jika nilainya adalah 0, maka alokasi waktu petani sebagai buruh tanam nilainya adalah 3,933 jam. Kemudian tujuan ketiga, hasil uji EP juga menunjukkan bahwa secara simultan 8 variabel yang saya gunakan atau masukkan di dalam model itu signifikan mempengaruhi produksi padi. Tetapi secara statistik hanya ada 6 yang signifikan, 2 diantaranya tidak signifikan, yaitu umur petani dan penggunaan pupuk urea. Kemudian yang signifikan ini 1 signifikan pada derajat kesalahan atau pada tingkat kepercayaan alfa 90%. Persamaan menunjukkan bahwa ini ada konstantanya 8,310. Ini ditemukan nilai konstanta sebesar ini 8,310, yang berarti jika semua variabel yang digunakan dalam model ini nilainya adalah 0, maka produksi padi nilainya sama dengan 8,310 kg. Kemudian tujuan keempat, dengan menggunakan peralatan uji T berpasangan
antara pendapatan bagi hasil dengan pendapatan sebagai buruh tanam. Maksudnya begini, petani ini pergi menjadi buruh tanam, ada dua kategori. Ada yang lahannya ditinggalkan sama sekali, ada juga lahannya tidak ditinggalkan tetapi dikerjakan oleh orang lain, nanti hasilnya bagi hasil. Nah, ini yang pertama, antara pendapatan bagi hasil dengan pendapatan sebagai buruh tanam. Nilai signifikasinya itu terdapat perbedaan yang signifikan, itu terbukti dari probabilitasnya itu lebih kecil dari alfa 5%. Kemudian ditemukan pula bahwa rata-rata pendapatan petani dengan sistem bagi hasil itu Rp2.802.411. Sedangkan upah sebagai buruh tanam itu rata-rata Rp1.127.760 per musim tanam, atau terdapat selisih Rp1.674.681. Artinya upah yang diperoleh lebih kecil dibanding pendapatan yang seharusnya diperoleh jika usahanya dia kelola sendiri. Nilai statistik minus 9 di sini ini menandakan bahwa upah sebagai buruh tanam itu lebih kecil dibanding dengan pendapatan yang seharusnya diperoleh kalau sawahnya itu dikelola sendiri. Kemudian B, uji berpasangan antara pendapatan bagi hasil dengan pendapatan sebagai buruh tanam. Ini nilai signifikasinya sama, jadi dia signifikan. Kemudian pendapatan rata-rata dari sistem bagi hasil itu Rp2.211.250, sedangkan pendapatan sebagai buruh tanam hanya Rp1.129.129,032, atau terdapat selisih Rp1.820.996,8. Ini hasil uji tes statistiknya diperoleh angka minus 8, yang menandakan bahwa pendapatan faktual lebih kecil dibanding pendapatan yang seharusnya diperoleh dari usaha tani. Kebaruan penelitian yang saya masukkan atau saya ungkap dalam penelitian saya itu karena pertama dimasukkannya unsur budaya dalam analisis. Unsur budaya yang saya maksudkan tadi ada 4 variabel, yaitu diajak teman, senang bekerja pada orang lain, senang bekerja secara berkelompok, dan adanya kepastian memperoleh pendapatan. Dan yang kedua, dimasukkannya perhitungan peran biaya peluang seperti yang terjawab pada temuan tujuan keempat. Sekian dan terima kasih. Di sini ada 7 penguji yang akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang paling tidak ada 7 pertanyaan, sekurang-kurangnya 7 pertanyaan yang berbeda. Tentu saudara Pembendus menjawab dengan jawaban yang berbeda juga. Baik, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada penguji eksternal yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Salib SDMS dengan waktu yang tidak terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak pimpinan sidang dan para penguji, yang terhormat saudara Pembendus dan para hadirin beserta sidang promosi yang berbahagia.
memasuki tahapan yang terakhir di dalam proses penyelesaian studi untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu ekonomi. Nah, disertasi yang Prof. Menus tulis ini sangat menarik dan unik. Jadi dari perkembangan terutama sektor pertanian dan pangan muncul fenomena dan berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun tenaga kerja di sektor pertanian terutama dalam pangan itu semakin aging. Artinya petani itu semakin tua karena regenerasi itu sepertinya semakin kecil regenerasinya. Kenapa? Karena anak muda yang memiliki pendidikan yang relatif lebih baik itu enggan untuk turun di sektor pertanian. Ya mungkin karena nilai tukar petaninya relatif kecil. Tapi disertasi saudara Prof. Menus ini sangat menarik karena biasanya yang menjadi buruh tanam itu adalah orang yang tidak memiliki lahan. Tapi uniknya ini dia sendiri punya lahan, tapi memutuskan untuk menjadi buruh tanam. Ini yang menjadi unik ini. Ternyata di dalam analisis, terutama analisis statistik menunjukkan bahwa pendapatan dari usaha tani seandainya dia mengolah lahannya sendiri, itu justru dia lebih besar pendapatannya dibanding dengan kalau dia menjadi buruh tanam. Nah, kemudian juga setelah dianalisis itu ternyata pendapatan faktualnya itu lebih rendah dibanding dengan pendapatan ketika dia menjadi buruh tani. Nah, yang menarik di sini untuk bisa diungkapkan dan dijelaskan adalah mengapa petani di objek penelitian itu berbeda dengan petani di tempat lain, yaitu dia tertarik untuk menjadi buruh tanam ketimbang dengan menggeluti usaha taninya. Apa kira-kira yang memotivasi mereka itu untuk memilih menjadi buruh tanam? Tentu ada yang menarik di sini karena dari segi ekonomi itu tidak layak untuk dia lakukan itu, tapi yang menarik justru itu yang dia putuskan untuk dia lakukan. Ini perlu dijelaskan ini supaya kita bisa memahami semua bahwa ada yang unik di lokasi penelitian itu. Silakan. Dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Sarif STMS. Jadi di lokasi penelitian saya di Kecamatan Tondong Talasa memang ada kebiasaan masyarakat yang dari hasil wawancara saya dengan petani di sana juga kepada tokoh-tokoh masyarakat, pemuka masyarakat, ada kebiasaan yang mungkin di tempat lain sudah mulai memudar, tetapi di tempat itu belum. Itu masih suka bekerja secara bergotong royong, suka bekerja secara bergotong royong sesama kerabat. Di situ hasil temuan saya menunjukkan bahwa memang mereka menjadi buruh tanam itu karena senangnya bekerja secara berkelompok, terutama sesama kerabat. Makanya dia yang terbesar di situ kita lihat bahwa mereka menjadi buruh tanam karena dia ada teman, itu yang terbesar. Dan itu merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama terjadi di kalangan masyarakat sana. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Artinya dia sudah bisa memahami tentang asas jawatan tadi. Berikutnya penguji berikutnya Bapak Dr. Arifudin Tahir. Silakan. Pertama-tama saya ucapkan selamat bahwa pada itu sampai dengan tahapan yang terakhir ini dengan berbagai macam rintangan dan percobaan sehingga sudah sampai pada tahap terakhir ini. Saya hanya mau
dia pandangannya kepada kakinya, maka jawabannya bahwa gada itu adalah seperti tiang besar. Saya tanya lagi kepada seseorang lagi, apa itu gada? Maka jawabannya dia mengatakan bahwa gada itu seperti bulat berbulu panjang. Saya tanya lagi kepada seseorang, apa itu gada? Maka dia jawabannya bahwa gada itu seperti trompet. Ini masuk teori kebenaran. Nah, bagaimana dengan disertasi tertulis ini? Apakah itu hanya sebagai kaki gajah itu sebagai kaki yang besar, atau memang semuanya adalah gajah? Bagaimana cara sehingga dia katakan bahwa ini semua yang terpelajar Dr. Arifudin Tahir SEMT. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kalau kita seperti misalnya ini kan pandangan masyarakat seperti yang Bapak katakan, bahwa jawaban-jawaban dari masyarakat tentu akan berbeda sesuai dengan mungkin kondisi dari atau kondisi emosional masyarakat saat itu. Jangankan orang berbeda, orang yang sama saja, kalau kita tanya yang pertama, mungkin jawabannya tidak akan sama jawabannya pada saat dia ditanya pada hal yang sama pada lain waktu, karena ada kondisi emosional yang berbeda. Tetapi dalam hal ini kita tidak bisa melihat secara sepotong-sepotong, ya kan, mengenai seperti perumpamaan yang dikatakan Bapak. Jadi disertasi saya ini tidak bisa kita hanya lihat satu misalnya dan tujuan pertama saja, karena tujuan ini ada kaitannya dengan tujuan yang lain. Jadi kait satu antara satu dengan lainnya kait mengkait. Tidak bisa kita lihat secara sepenggal-sepenggal. Karyanya yang tingkat tadi itu tingkat pengetahuan ke tingkat kebenaran ini. Coba barangkali bisa bahwa oh ini suatu karya ini kan ini karya ilmiah, ini karya ilmiah, sebuah kebenaran ilmiah, karena dari hasil penelitian saya, walaupun tidak image kita mengatakan bahwa tidak mungkin orang mencari pekerjaan itu bukan karena uang, tetapi dalam ilmu sosiologi itu ternyata tidak semua seperti itu. Tapi saya berani mengatakan bahwa ini adalah sebuah karya ilmiah, dan saya buktikan dengan mengcombine atau memasukkan artikel-artikel pendukung yang menguatkan bahwa disertasi saya ini sebuah karya ilmiah. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada sentilan dalam tulisan Prometheus yang mengatakan bahwa ada 4 desa sampel yang sudah ambil, dan hanya itu yang melakukan kelakuan petani seperti ini. Artinya di tempat lain tidak ada, hanya ada 4 desa saja. Yang perlu saya minta penjelasan, seberapa penting hasil penelitian saudara mampu mempengaruhi pikiran saudara untuk mengatakan bahwa 4 desa yang saudara teliti itu yang disampaikan dapat mewakili atau bisa berlaku untuk semua petani di Sulawesi Selatan atau di Indonesia. Itu tertulis di situ sebuah kajian empiris di Kecamatan Tondon Talasa. Jadi ini hanya berlaku pada petani di Kecamatan Tondon Talasa. Tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh petani khususnya se-Indonesia. Nah, di sini di Kecamatan Tondon Talasa itu ada 6 desa.
Desa pertama kalau kita masuk di wilayah itu namanya Desa Bulu Tendue, kemudian masuk ke Desa Malaka, masuk ke Desa Bantimuru, masuk ke Desa Tondokura, kemudian terus ke Desa Lane dan Bontobilang. Di sini ada 2 desa yang masyarakatnya tidak ada yang menjadi hutan. Karena di sini Pak hanya 4 desa ini, jadi saya lakukan secara sengaja karena memang hanya 4 desa. Ada 2 desa yang tidak ada petani yang menjadi bertanam, yaitu Desa Bulu Tendue dan Desa Tondokura. Alasannya seperti ini. Di Desa Bulu Tendue itu desa pertama kalau kita masuk ke wilayah itu daerah tambang marmer. Daerah tambang marmer, sehingga masyarakatnya di sana lebih cenderung menjadi buruh marmer, penggosok marmer, penggali marmer di wilayah itu. Karena memang di wilayah itu cukup banyak industri penggosokan marmer. Itu tidak jauh di lokasi dengan pabrik semen. Kemudian Tondokura juga tidak ada, karena pada umumnya tingkat pendidikan masyarakat di Tondokura ini, dari saya masih SD Pak, yang kita ingat itu banyak sekali orang Tondokura yang ke kota sekolah, karena termasuk di rumah, karena bapak saya seorang guru, itu tempat penampungan mereka tinggal di rumah itu dari masyarakat Tondokura. Jadi pada umumnya rata-rata tingkat pendidikan Tondokura itu jauh lebih tinggi dibanding dengan desa lainnya. Kita tahu bahwa orang yang berpendidikan tinggi itu cenderung mencari pekerjaan yang tidak berhubungan lagi dengan lumpur. Terima kasih Pak. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Sekiranya Promovenus ini diberikan tanggung jawab untuk mengambil sebuah kebijakan berkaitan dengan kondisi dan situasi di mana Promovenus melakukan penelitian. Jika ini merupakan sebuah masalah bahwa ada peralihan mata pencarian dari petani menjadi petani, kebijakan apa yang Promovenus lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Tetapi jika ini merupakan sebuah solusi dari masalah, bagaimana pandangan Promovenus? Terima kasih. Terima kasih pada Bapak. Begini Pak, minta tolong saya diulang pertanyaan saya beli barusan. Yang awalnya saya, jika pengalihan, ya saya sudah Pak. Saya sudah Pak, minta maaf Pak Ketua. Jadi begini, kalau misalnya dilihat dari hasil temuan yang menunjukkan bahwa mereka pergi itu karena unsur budaya, maka kelihatannya memang agak sulit mencarikan sebuah solusi. Tetapi saya kira kalau dengan pendekatan yang baik itu akan bisa dilakukan. Contoh begini, pemerintah di Kabupaten Pangkep itu pernah membagi-bagikan traktor per kelompok. Jadi setiap kelompok tani itu diberi traktor, di mana setiap kelompok tani itu beranggotakan antara 10 sampai 20 petani. Tetapi ini tidak jalan dengan baik karena mungkin pengawasan yang kurang, di mana kelompok tani terutama itu mengklaim pemberian bantuan itu miliknya, sehingga
Petani yang lainnya jika mau menggunakan hand tractor itu sewa. Nah, jadi gagal itu. Ada kebijakan lain pernah juga dilaksanakan oleh pemerintah di sana. Itu membagikan bibit tanaman tertentu beserta dengan sarana produksinya. Setelah berproduksi, tidak ada bantuan membantu kepada petani bagaimana memasarkan produk ini. Jadi berikutnya petani tidak mau lagi laksanakan, karena di sana hanya ada dua jenis produk yang dilakukan oleh petani, ditanam oleh petani. Yang pertama padi dan yang kedua kacang tanah. Jadi kalau menurut hemat saya, kebijakan yang perlu dilakukan yaitu karena tanahnya di sana walaupun dia gunung tetapi sangat subur, sumber mata air cukup banyak untuk mengairi wilayah pertaniannya. Kalau tidak salah ada 7 air terjun di sana yang bisa dijadikan sumber mata air. Itu melakukan diversifikasi tanaman, tetapi diikuti maksudnya di sini pemerintah mencarikan sumber-sumber pemasaran. Jadi pemasarannya dulu dicari, baru ditentukan produknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan sidang. Selamat buat Romo Pedus sudah sampai pada tingkatan ini. Setelah membaca disertasi yang Romo Pedus buat untuk dipertanggungjawabkan pada hari ini, saya terkesan ada proses transformasi ekonomi ya di aspek tenaga kerja. Saya menangkap kesan seperti itu. Dari penelitian yang dilakukan, ada 9 variabel dan ada 8 variabel dengan tingkat signifikan yang berbeda-beda. Yang unik lagi adalah bahwa petaninya itu pemilik lahan, lalu mau jadi buruh tanah. Sesungguhnya apa yang mau dicari oleh petani di Kecamatan Tondong Talase? Sudah punya tanah lahan, pergi jadi buruh lagi. Silakan. Ya, saya kan di pertanyaannya itu masalah penelitian saya tulis di situ, mengapa petani pemilik lahan memilih menjadi buruh tanam di tempat lain pada musim tanam padi tiba. Nah, ternyata itu bukan faktor ekonomi saja yang mempengaruhi. Walaupun di situ ada satu kelihatan dari hasil penelitian menunjukkan karena adanya kepastian memperoleh pendapatan, walaupun juga bagian dari unsur budaya. Itu kalau kita lihat di situ adanya kepastian memperoleh pendapatan, itu juga mempengaruhi petani menjadi buruh tanam. Tetapi ada faktor lain yang kelihatannya lebih besar. Itu tadi senangnya bekerja secara berkelompok, senang pergi bersama-sama sesama kerabat, dan mereka menjadi buruh tanam ini bukan di wilayah itu. Jadi satu kali pergi itu dia pulang sampai selesainya musim tanam tiba, karena dia sampai ke Sidrap. Wilayah terdekatnya itu di Kecamatan Bungoro, itu berdekatan dengan Kecamatan Tondong Talase. Saya pikir itu. Terima kasih. Saya langsung saja Pak Armin, di dalam penelitian Bapak kan adalah salah satu yang Bapak dari public cost, ya biaya kesempatan yang tetapi di sini dari hasil penelitian pendapatan faktual itu kan ternyata memang lebih kecil Pak ya dari kalau
di dalam 13 faktor penentu petani memilih lahan memilih melakukan diversifikasi mata pencaharian itu ada faktor budaya yang baru masuk ke tempat, ternyata dari sebenarnya tidak menjadi. Saya melihat bagaimana keterkaitan yang Jadi memang benar seperti penanya-penanya sebelumnya, ini kelihatannya ada kaitannya ini, bahwa yang memicu petani menjadi buruh tanam dari 13 pemicu itu ada 4 faktor budaya diantaranya, dan 3 faktor budaya yang terbesar mempengaruhi mereka atau memicu mereka. Padahal kalau dilihat dari sisi ekonomi, sebenarnya dia rugi kalau dilihat dari sisi ekonomi. Kenapa? Karena pendapatan yang diperoleh sebagai buruh tanam, baik itu pendapatan yang diperoleh sebagai buruh tanam itu lebih kecil jika dibandingkan pendapatan jika dia mengolah lahannya sendiri. Jangankan mengolah, bagi hasil saja itu masih lebih besar pendapatan bagi hasil dibanding kalau dia olah penuh lahannya. Nah, tetapi itu tadi bahwa ada faktor budaya yang mempengaruhinya. Seperti tadi, senang bekerja secara bergotong royong sesama kerabat, senang bercengkrama di tempat kerja mereka yang jauh dari kampung halaman. Makasih. Saudara Profetus, saya kira kita sudah lama berinteraksi sehingga sebelum saya tanya saya sudah tahu apa yang mau dijawab. Begitu mendalamnya kira-kira komunikasi. Tetapi kali tidak saya mau mendengar. Saya kira ini terakhir saya bisa bertanya apa siang-siang ini sudah dokter, insya Allah. Sektor pertanian ini kan dalam banyak hal itu terkesan terpikirkan ya dibanding dengan IT ya, bidang IT, teknologi angkasa, kedokteran. Padahal belum pernah saya lihat dokter spesialis bedah setelah membedah 20 orang dari pagi sampai siang dan masuk pada jam 2 itu meminta konsumsi itu dari sisa-sisa gunting, dan tetap dia kembali ke sektor pertanian, paling cari juga tahu tempe, ketupat, coto, walaupun dokter spesialis apapun. Nah, mengapa kesannya sektor pertanian ini terabaikan sementara tidak ada umat manusia yang bisa lolos dari sektor ini, siapapun mereka? Saya kira juga Pak Jokowi juga masih makan ya gado-gado ada tempe, ada ketupat yang diiris-iris, jadi semua masih dari sektor pertanian, tapi terkesan terlupakan. Bagaimana pendapat ini, Saudara Profesor? Saya persilakan. Ya, Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SEMS. Saya sebenarnya tidak sependapat kalau dikatakan seperti itu, karena walaupun kenyataannya jumlah petani kita kalau merujuk pada sensus pertanian 2003 ke 2013 itu ada pengurangan jumlah petani kurang lebih 5 juta rumah tangga petani. Tetapi di lain pihak kalau kita lihat luas lahan yang dimiliki oleh petani, baik luas lahan pertanian secara keseluruhan maupun luas lahan sawah, itu meningkat. Walaupun mungkin peningkatannya itu karena pengurangan jumlah petani, tetapi dari laporan PBS ada kurang lebih 1 juta pembukaan lahan sawah baru. Seperti hasil temuan saya tadi dari pertanyaan Bapak yang amat terpelajar Profesor An Hulaila, itu
ada desa di sana yang yaitu desa Tondong Kurang, itu tidak ada yang mau menjadi buruh tanam. Malah petaninya juga semakin berkurang di sana. Hanya tinggal yang petani yang tua-tua. Kenapa? Karena tingkat pendidikan mereka agak bagus, agak tinggi. Nah, di sini masyarakat atau terutama pemuda-pemuda ini memang kelihatannya enggan untuk turun ke sawah karena merasa pendidikannya sudah baik. Dia lebih cenderung mencari pekerjaan yang tidak berhubungan dengan lumpur. Padahal di beberapa tempat itu ditemukan bahwa dengan mengolah usaha taninya dengan baik, apalagi kalau secara menggunakan teknologi seperti yang sekarang ini, produksinya cukup tinggi, cukup besar, penghasilan dari situ juga cukup lumayan. Dan ini terbukti juga pada krisis tahun 98, krisis ekonomi melanda dunia. Indonesia itu lama sembuh dibanding Thailand. Ternyata Thailand itu kuat karena fondasi ekonominya dibangun dari pertanian. Berdasarkan itu, kita ini kan dibangun dengan high teknologi, itu fondasi ekonomi. Jadi begitu krisis, kita goyah. Nah, dari situ pemerintah berupaya bahwa kita kembali ke basic. Dan ini kelihatannya akhir-akhir ini sudah ada beberapa produk yang bisa dikatakan swasembada. Padi, beras kita sudah tidak impor akhir-akhir ini untuk 6 bulan ke depan paling tidak. Bawang merah juga sudah tidak, ada beberapa produk, walaupun masih ada beberapa produk lainnya yang diimpor. Makasih. Ketua Sidang Jen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya memuji yang memangkas sebenarnya saya tidak berharap karena interaksi saya sudah cukup banyak dengan saudara Konfedus. Kalau kita kilas balik, Konfedus ini sama-sama dari dosen, sama-sama mengajar di fakultas, sering bertemu di manapun tempat. Akhir-akhir ini saya bertemu di jamaah masjid, jadi banyak sekali interaksi yang sama dengan saudara Konfedus. Saya ingin mengatakan bahwa dalam kajian ekonomi yang konvensional itu menganggap bahwa ilmu ekonomi itu hidup dan tumbuh dan mengakalkan dirinya secara kuat di dalam habitat yang tidak faktor-faktor non-ekonomi dianggap serius paribus, dianggap tidak berguna. Hari ini saudara Konfedus telah membuktikan melalui penelitiannya mengkaji faktor-faktor non-ekonomi itu di dalam pengambilan keputusan para petani memilih untuk melakukan diversifikasi usahanya. Elaborasi secara akademik saya kira sudah disampaikan oleh saudara. Tapi ada yang mengkritik saya. Kalau faktor-faktor non-ekonomi kemudian direpresentasikan oleh faktor budaya di dalam 13 indikator dari 13 indikator itu ada 4 yang dominan pengaruhnya, maka saya menganggap itu adalah bagian dari modal fisik, bagian dari modal sosial. Nah, mungkin melalui kesempatan yang terhormat ini, faktor non-budaya, non-ekonomi, yaitu faktor budaya itu dalam
istilah lokal harus dulu dipromosikan juga kalau memang ada, ya, supaya ini menjadi salah satu bukan di dalam pengembangan yang berkaitan dengan ini. Karena ini adalah temuan akademik. Mungkin saudara Promovidus bisa menjelaskan bagaimana indikasi teoretis untuk membantu. Kalau dilihat implikasi terhadap teori, dari semua teori yang saya gunakan, kalau teman-teman di manajemen mengatakan ada grand teori, kalau kita di Pembangunan kan tidak ada istilah grand teori. Saya menggunakan teori mengenai preferensi konsumen. Dalam preferensi konsumen itu kan dikatakan bahwa seseorang akan memilih yang terbaik. Kalau seandainya dalam bentuk rupiah, dia akan memilih suatu pekerjaan yang memberi rupiah terbesar dibanding yang terkecil. Tetapi pada kenyataannya hasil temuan menunjukkan tidak demikian. Walaupun dari 162 responden saya itu ada 11 yang memang memilih itu karena pendapatan sebagai buruh tanam itu lebih besar dibanding pendapatan usaha tani. Nah, kalau dilihat dari implikasi teori, begini, seperti saya katakan teorinya seperti tadi. Nah, di dalam jangka panjang, kali ini kita berbicara jangka panjang. Ini kan ada sepertinya petani ini kalau kita lihat bahwa kayaknya teori-teori yang ada, teori perilaku ini karena masuk unsur budaya di dalamnya. Kalau seperti tadi itu, kalau saya bisa mengatakan sedikit membantah teori yang ada, karena dalam jangka panjang apapun yang terjadi kelihatannya kalau kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak tepat, maka petani tersebut akan tetap memilih menjadi buruh tanam. Seperti itu. Terima kasih Pak Mon. Sudah selesai semua. Saya ambil kesempatan juga. Tadi promotor saudara menyampaikan, mengajukan pertanyaan terakhir. Kalau saya pertanyaan pertama dan terakhir yang berkaitan dengan status saudara Profesor sebagai mahasiswa dari Fakultas Ekonomi. Tapi kalau pertanyaan yang di luar itu, saya kira kita saling bertanya ya. Saya ingat kita ketemu di kompleks yang sama dengan satu kompleks juga. Saya beri ucapan selamat kepada saudara. Selamat Pak Doktor, sudah selesai perjuangan. Saudara Profesor menjawab, belum Prof. Kenapa belum? Saya baca di FB, itu teman yang salah Prof. Ini baru yang tertutup. Beliau yang minta maaf, ini tak salah teman, tidak apa-apa, itu kan doa. Saya kira kali ini kita akan menyaksikan saudara Profesor untuk diputuskan atau dilantik sebagai doktor. Baik, pertanyaan saya mungkin di luar konteks disertasi saudara, tapi saya cuma tertarik tadi atas statement penguji eksternal yang menyampaikan bahwa sekarang ada kecenderungan tenaga kerja di sektor tanaman pangan itu cenderung menurun sebagai akibat tidak ada regenerasi dari keluarga petani itu. Kecenderungan mungkin anaknya atau cucunya sudah tidak mau lagi terjun di sektor pertanian. Yang menarik bagi saya, dan saya meminta kira-kira pendapat Anda, dan mungkin apakah sudah ada yang mengkaji itu belum? Karena seingat saya beberapa tahun
yang lalu itu menjadi sesuatu yang permasalahan besar di Dinas Pertanian atau di Kementerian Pertanian ketika kita ingin memasukkan atau mengintroduksi sektor pertanian ini menjadi sektor pertanian yang modern, sistem mekanisasi, karena terlalu banyak tenaga kerja atau pengangguran yang harus berhenti bekerja hanya karena dimasukkan sistem mekanisasi. Nah, dengan pernyataan seperti itu, menurut pendapat saudara, apakah sudah layak sektor pertanian tanaman pangan ini full pertanian modern, mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan sampai panen dan pengolahan hasil itu full mekanisasi? Bagaimana menurut pendapat saudara? Rumah tangga petani itu masih jauh dari kebutuhan layak minimal. Ada penelitian Farhani menunjukkan bahwa luas lahan sawah minimal untuk seorang rumah tangga petani bisa hidup layak dengan 4 anggota rumah tangga minimal memiliki sawah 0,744 hektar. Tetapi untuk wilayah-wilayah tertentu yang jumlah tenaga kerjanya sangat sedikit, itu mungkin bisa dilaksanakan. Tetapi untuk wilayah seperti misalnya Pangkep sendiri, saya anggap itu belum saatnya. Contohnya saja, akhir-akhir ini, kalau sebelumnya banyak petani yang menggantungkan hidupnya sebagai buruh panen. Setelah adanya mesin panen untuk wilayah-wilayah tertentu, itu kita tidak jumpai lagi buruh panen. Kenapa? Karena pemilik sawah lebih suka menggunakan mesin ini. Pertama, cepat. Yang kedua, biayanya murah. Kalau menggunakan tenaga manusia, itu upahnya kalau panen 5 karung, upahnya 1 karung. Sedangkan kalau menggunakan mesin, ada yang sampai 10 keluar 1 istilahnya mereka. Seperti itu. Jadi untuk kalau kita ratakan se-Indonesia itu belum layak karena malah bisa menimbulkan pengangguran tambahan. Terima kasih. Pada sidang terbuka ini, semua pengunjung telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sudah dijawab dengan baik oleh Bung Pedus. Maka untuk sesi berikutnya kami dari tim penguji mohon izin waktu 10 menit untuk melakukan sidang membahas tentang hasil akhir dari sidang ujian pada hari ini. Demikian saya seperti sidang 10 menit. Romo Vendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat semula. Kemudian terbuka, saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kandung dengan istri. Yang hadir, saya hormati kepada saudara Rompendus. Itulah saatnya yang sangat mendengarkan dan mendoakan kepada saudara Rompendus tentang hasil ujian pada hari ini. Baik, saya bacakan. Tim penguji setelah melakukan rapat mengenai prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diberikan di luar disertasi adalah 3,98.
Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai 88,02 atau kategori A. Dengan demikian rata-rata hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusan sebagai doktor. Armin Muiz dinyatakan lulus dengan predikat Yudisium sangat memuaskan. Dengan IP rata-rata 3,97. Masa studi saudara 3 tahun 9 bulan setelahnya. Jadi mohon maaf, saudara tidak terhati menjadi pulau. Saya ingin bertanya, apakah saudara Pomben sudah menerima hasil ini? Alhamdulillah, kalau saudara menerima dengan baik. Baik, berikutnya saya mengundang saudara untuk hasil depan. Dan saya mohon Ketua Panitia Undian Doktoral melantik saudara Armin Muiz menjadi doktor dalam bidang ilmu ekonomi, konsentrasi ilmu pembangunan. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amal jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Baik, silakan duduk. Terima kasih banyak. Kepada Deputi Penguji dan hadirin yang saya hormati, tentunya kita mendengarkan kata-kata dari saudara Dr. Armin Muiz. Silakan. Suka dan duka mengikuti program studi S3 ini. Dan juga saya sampaikan selamat kepada keluarga besar saudara Pombenus yang pada hari ini sempat menyaksikan jalannya sidang terbuka. Dr. Armin Muiz. Berikutnya saya juga sampaikan selamat kepada dekan dan sejarah umum Fakultas Ekonomi dan pada hari ini ketambahan satu doktor lagi. Moga-moga saja ketambahan ini bukan cuma kuantitas, insya Allah akan menambah peningkatan mutu dari Fakultas Ekonomi. Kemudian yang terakhir saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-bapak tim penguji, khususnya kepada Bapak yang terhormat Profesor Dr. Muhammad Saleh atas kesediaannya hadir pada hari ini untuk bertindak selaku penguji eksternal saudara Dr. Armin Muiz. Kepada seluruh tim penguji saya ucapkan sekali lagi saudara terima kasih banyak. Juga kepada atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih kepada Direktur Pasar Sarjana, kemudian koordinator program studi S3 Ilmu Ekonomi yang telah melaksanakan proses belajar mengajar di program studi S3 Fakultas Program Studi Ilmu Ekonomi. Demikian dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang ujian membuka promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai.
Thank you.